Dan sekarang kita akan memantau kondisi di ruas tol Palimanan. Sudah ada rekan kami Lineke Utsiki dan nantinya juga akan ada laporan dari jalur selatan bersama Vito Erlangga. Namun kita ke Lineke terlebih dahulu. Lineke, sekarang Anda melaporkan di titik mana dan bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Arlisa dan juga pemirsa, saat ini posisi saya tepatnya berada di kilometer 207 jalur A Kabupaten ataupun di ruas tol Palimanan Kanci di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan langsung saja Arlisa dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkininya. Bisa disaksikan di sebelah kanan saya bahwa situasi arus lalu lintas saat ini sudah terpantau lancar, baik itu di jalur A maupun kemudian di jalur B. Dan berbeda dengan tentunya dengan kondisi tadi sekitar pukul 7 di mana sempat terjadi kepadatan dari kilometer 206 hingga dengan kilometer 210. Tadi saya sudah konfirmasi ada beberapa penyebab kemudian yang mengakibatkan terjadinya kepadatan ataupun antrian kendaraan pada pukul 7 pagi tadi, yakni dikarenakan banyaknya pengendara yang kemudian beristirahat di bahu jalan karena tidak mendapatkan tempat peristirahatan di rest area yang berada di kilometer 207A. Dan selain itu juga dikarenakan banyaknya volume kendaraan yang melakukan perjalanan mudik. Apalagi kalau kita melihat berdasarkan data yang kami peroleh dari Astra Tol Cipali, ini menyebutkan ini terjadi lonjakan jumlah pengendara ataupun pemudik setiap harinya. Dimulai dari tanggal 25 April yang ada hanya sekitar 65.000 saja, kemudian naik menjadi 79.000 dan juga naik menjadi 104.000 kendaraan. Dan memang prediksinya bahwa di tahun ini di mudik lebaran 2022 akan ada peningkatan hingga dengan 70% jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi. Artinya akan ada total sebanyak 2,6 juta pengendara yang melakukan perjalanan mudik, baik itu di arus mudik maupun di arus balik mulai dari tanggal 25 April hingga dengan tanggal 9 Mei. Dan untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat peristirahatan ataupun rest area, tentunya ini mengakibatkan pihak dari Jasa Marga sendiri untuk melakukan penerapan pembatasan, yakni bagi para pengendara yang akan beristirahat ini diminta untuk beristirahat hanya dengan ukuran waktu 30 menit. Dan dari pantauan kami sebenarnya untuk para pengendara ini sudah memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi dengan tidak berlama-lama berada di rest area yang berada di kilometer 207 jalur A. Selain itu juga adapun nanti skema dari buka tutup rest area diberlakukan ketika kapasitasnya ini katakanlah sudah mencapai 50% dari kapasitas maksimal, itu sudah akan dilakukan pembatasan ataupun penutupan rest area oleh pihak yang bertugas. Dan nanti mereka akan diimbau untuk sebenarnya para pengendara ini bisa beristirahat di selepas ataupun keluar dari gerbang tol Kanci, karena di situ terdapat pos pengamanan yang juga sudah ada pihak dari kepolisian juga, karena memang di jalur arteri ini ada sekitar 14 pos pengamanan dan juga pelayanan yang sebenarnya tujuannya sama. Ini diperuntukkan bagi para pengendara yang telah melakukan perjalanan jarak jauh untuk dapat beristirahat, kemudian menggunakan fasilitas yang umum yang ada. Dan nantinya para pengendara ini bisa kemudian masuk kembali ke ruas tol Palimanan Kanci dengan menggunakan gerbang tol Kanci masuk kembali. Dan selain itu juga memang untuk rest area yang ada ini tidak hanya di rest area 207 tetapi juga ada di rest area 228 jalur A. Dan sementara di jalur B ini ada di 208 dan juga 229. Tentunya diimbau bagi para pengendara untuk dapat memperhatikan kondisi fisik diri Anda dan juga kendaraan. Kembali ke Arlista. Baik, terima kasih banyak Lineke atas laporannya dan sekarang kita akan memantau arus mudik di jalur selatan. Sudah ada Vito. Vito, bagaimana kondisi terkini di jalur Gentong Jawa Barat di sana? Ya, baik Arlista, sebelumnya dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di titik di Kecamatan Malangbong, tepatnya di perbatasan Garut dan Tasikmalaya. Untuk pantauan arus lalu lintas terkini, Arlista, dapat Anda lihat di belakang saya bahwa memang saat ini masih terdapat adanya antrian kendaraan, khususnya kendaraan yang mengarah dari arah Lingkar Gentong menuju ke arah Bandung. Adanya antrian kendaraan ini lantaran saat ini dari pihak Satlantas Polres Garut masih memberlakukan sistem buka tutup jalan untuk memprioritaskan kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju ke arah Ciamis. Dan saat ini terjadi perlambatan yang cukup signifikan sudah sekitar 20 menit yang lalu, dan belum diketahui apakah one way ini akan berlangsung hingga berapa
dengan durasi berapa menit, akan tetapi jika kita melihat dari tren 3 hari sebelumnya, pihak Satlantas Polres Garut memang sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah titik. Dan Arlista, di tempat di mana saat ini kami melaporkan memang menjadi salah satu titik kepadatan di lintas selatan Jawa Barat, yang mana di tempat ini di Kecamatan Malangbong ini berdekatan dengan Jalan Raya Lewo, yang mana di Jalan Raya Lewo saat ini terjadi peningkatan aktivitas masyarakat khususnya di pasar tradisional, yang mana khususnya pada pagi hari, yaitu pada pukul 9 hingga pukul 12 siang nanti. Dan jika kita melihat bahwa proses buka tutup jalan ini dilaksanakan situasional melihat dari kondisi arus lalu lintas. Namun perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Polda Jawa Barat sendiri menyebut bahwa terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, yaitu sekitar lebih dari 35%, yang mana tercatat pada tanggal 28 hingga malam hari ini tercatat lebih dari 36.000 kendaraan bermotor melintas dari gerbang tol Cileunyi menuju ke Lingkar Gentong. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Vito Erlangga di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Dan sebelumnya sudah ada rekan kami Lineke di Palimanan. Selamat bertugas kembali.